Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu lagi dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis juga dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik ya, dari judul buku saja kita ketahui bahwa agama yang bersinar. Berarti kita harus memiliki satu agama yang bersinar yang akan kita pancarkan dimanapun kita berada. Dan di dalam buku ini kita akan banyak sekali mempelajari tentang bagaimana kehidupan Tuhan yang harus kita tiru, sehingga kita jadikan itu sebagai pedoman kita jadikan itu sebagai motivasi kita untuk terus melayani akan orang lain seperti Tuhan melayani kita semua. Jadi pada saat kita ingin untuk bekerja bersama dengan Tuhan, maka kita harus serahkan diri kita lebih dekat kepada Tuhan, lalu kita memberikan kesempatan kepada Dia untuk tinggal di dalam kita, sehingga pada saat Dia tinggal, Dia akan memberikan sinar kepada kita, lalu sinar itu kita bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Mereka Menyatakan Sukacita Tuhan Dalam Mereka. Ayat intinya terambil dalam Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkata ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Tuhan dalam pemeliharaannya telah menghendaki bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh kebahagiaan dengan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sukacita Tuhan kita adalah bekerja keras dan menahan rasa malu demi orang lain agar mereka mendapat manfaat karenanya. Kita mampu bahagia dalam mengikuti teladannya dan hidup untuk memberkati sesama kita. Jadi pelajaran kita sangat menarik ya, dikatakan bahwa mereka menyatakan sukacita Tuhan dalam hidup mereka, atau kita dapat pancarkan sukacita kita karena Tuhan tinggal di dalam kita. Itulah hidup yang harus kita jalani sepanjang ini. Jadi dikatakan di sini bahwa kita harus pergi untuk makan makanan sedap-sedapan dan minum minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, atau orang yang tidak memiliki kesiapan untuk makan dan minuman. Maka kita harus bagi sebagian yang kita miliki kepada mereka, karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati dengan membagi, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Jadi jangan pada saat kita ingin untuk membagikan apa yang kita miliki, kita merasa bersusah hati. Tetapi kita harus bersukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Jadi kita tidak pernah merasa ragu pada saat kita ingin untuk Tuhan hidup dengan kita. Karena pada saat Tuhan hidup dengan kita, maka kita akan memiliki hati yang kuat, di mana kita akan menjadi seorang yang selalu menolong. Karena itulah sukacita kita karena Tuhan yang selalu melindungi kita. Tuhan dalam pemeliharaannya telah menghendaki bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi sangat menarik ya, Tuhan memberikan kita pemeliharaan, tetapi Dia tidak suka untuk kita hidup dengan kebahagiaan yang kita miliki untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus bisa membagikan akan kebahagiaan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat merasakan akan kebahagiaan itu. Sukacita Tuhan kita adalah bekerja keras dan menahan rasa malu demi orang lain agar mereka mendapat manfaat karenanya. Ya, sangat menarik ya. Tuhan mau supaya kita bisa bekerja keras dan menahan rasa malu pada saat kita menolong akan orang lain. Itulah sukacita kita kepada Tuhan. Karena
kita akan mendapat manfaat yang begitu besar pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup kita pada saat kita bersandar bersama dengan Tuhan, Dia akan mencukupkan apa yang kita tidak merasa bahwa itu kita pantas untuk dapatkan. Tetapi Tuhan akan memberikan kita apa yang akan menjadi kecukupan kehidupan kita. Tetapi kecukupan kehidupan kita itu harus dengan cara kita merasa bersyukur. Dan juga kita pada saat bersyukur kita akan memiliki rasa kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu kita harus bagikan kepada orang lain, bukan kepada diri kita sendiri. Kita mampu bahagia dalam mengikuti teladannya dan hidupnya untuk memberkati sesama kita. Jadi kita diberikan satu tanggung jawab bahwa kita mampu untuk bahagia hidup bersama dengan Tuhan karena kita mengikuti akan teladannya. Dan pada saat kita sudah mengikuti akan teladannya, hidup kita harus bisa menjadi orang yang selalu memberkati sesama kita. Jadi sangat menarik untuk kita pelajari karena kita mampu untuk bahagia mengikuti teladannya dan mampu memberkati sesama kita. Kita diundang oleh Tuhan kita untuk memikul kuknya dan memikul bebannya. Dengan melakukan ini, kita mungkin bahagia. Dalam memikul kuk yang dipaksakan sendiri dan memikul beban kita sendiri, kita tidak menemukan kelegaan. Tetapi dalam memikul kuk Kristus, ada ketenangan bagi jiwa. Mereka yang ingin melakukan pekerjaan besar untuk guru dapat menemukannya dimanapun mereka berada. Dalam berbuat baik dan dalam melupakan diri sendiri dan mengorbankan diri. Mengingat orang lain dan membawa sinar matahari kemanapun mereka pergi. Testimony for the Church di dalam jilid 4 halaman 224. Baik, jadi sangat menarik di sini ya. Kita diundang oleh Tuhan untuk memikul kuknya atau memikul bebannya. Berarti kita diberikan kesempatan untuk kita merasakan akan penderitaan yang dialami, di mana kita harus memikul kuknya dan juga memikul beban diri kita sendiri untuk kita merasakan bagaimana penderitaan Tuhan yang dialami, tetapi Dia mau untuk terus melakukannya untuk demi keselamatan kita masing-masing. Dengan melakukan ini, kita mungkin bahagia. Jadi pada saat kita hidup dengan Tuhan, lalu kita memikul kuknya dan memikul beban kita sendiri, atau kita mau untuk memikul beban kita sendiri, maka kita akan merasa bahagia. Karena kita melakukan ini untuk kebaikan kehidupan kita sendiri. Dalam memikul kuk yang dipaksakan sendiri dan memikul beban kita sendiri, kita tidak menemukan kelegaan. Tetapi dalam memikul kuk Kristus ada ketenangan bagi jiwa. Jadi sangat menarik ya. Pada saat kita memikul kuk yang kita paksakan untuk diri kita sendiri dan memikul beban kita sendiri, kita tidak akan memiliki kelegaan atau kita tidak dapat memiliki ketenangan. Tetapi pada saat kita memikul kuk Kristus, maka akan ada ketenangan bagi jiwa kita sendiri, karena kita akan merasa bahagia karena kita masih hidup berdampingan dengan Tuhan. Mereka yang ingin melakukan pekerjaan besar untuk guru dapat menemukannya dimanapun mereka berada, dalam berbuat baik dan dalam melupakan diri sendiri dan mengorbankan diri, mengingat orang lain dan membawa sinar matahari kemanapun mereka pergi. Jadi sangat menarik ya. Jadi orang yang ingin untuk menjadi pekerja yang setia kepada Tuhan, berarti dia bisa temukan dimanapun dia berada, dengan cara dia berbuat baik, dia melupakan akan dirinya sendiri dan juga mengorbankan dirinya, mengingat orang lain dan membawa sinar kemanapun mereka pergi. Jadi sangat menarik ya. Kita dikatakan bahwa kalau kita ingin untuk menjadi pekerja Tuhan, berarti kita sudah siap untuk berbuat baik, melupakan akan diri kita atau tidak memiliki kesombongan lagi, dan juga mengorbankan akan diri kita untuk mendahulukan orang lain lebih penting daripada kehidupan kita, dan juga mengingat orang lain dan membawa sinar matahari itu kepada mereka. Seluruh surga menunggu saluran-saluran yang dapat mencurahkan cairan kudus untuk menjadi kesukaan dan berkat bagi umat manusia. Jadi ini yang ditunggu oleh semua penghuni surga. Dikatakan bahwa
kita bagaimana untuk menjadi saluran yang dapat mencurahkan cairan kudus itu untuk menjadi kesukaan bagi berkat umat manusia. Jadi kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengikuti Tuhan, berarti kita sedang ditunggu oleh surga untuk bagaimana kita membukakan saluran itu menjadi curahan cairan kudus yang menjadi kesukaan bagi mereka umat manusia, atau menjadi orang yang ingin untuk bersuka cita hidup dengannya. Kristus telah mengadakan setiap persediaan agar jemaatnya akan menjadi tubuh yang berubah, diterangi dengan terang dunia, memiliki kemuliaan Immanuel. Tujuannya ialah agar setiap umat Tuhan akan dikelilingi dengan suatu suasana rohani dari terang dan sejahtera. Ia ingin agar kita menyatakan kesukaannya sendiri dalam kehidupan kita. Pengaruh roh itu akan ditunjukkan oleh kasih surga yang mengalir keluar, kemana kesempurnaan ilahi akan mengalir melalui manusia yang menyerahkan diri untuk disampaikan kepada orang lain. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Seri Membina jilid 5 halaman 321. Baik, di akhir pelajaran kita memberitahukan kepada kita bahwa Kristus telah mengadakan setiap persediaan agar jemaatnya akan menjadi tubuh yang berubah, diterangi dengan terang dunia, memiliki kemuliaan Kristus. Atau kita sudah diberkati dengan setiap apapun yang akan menjadi pelayanan kita, itu Tuhan sudah menyediakan semuanya. Sehingga pada saat kita melakukan pelayanan kita, Tuhan sudah memberikan kita kemuliaan, sehingga kita bisa bagikan terang itu kepada dunia, dan juga kita bisa berubah untuk kehidupan kita. Tujuannya ialah agar setiap umat Tuhan akan dikelilingi dengan suatu suasana rohani dari terang dan sejahtera. Jadi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka tujuannya adalah agar setiap umat Tuhan akan dikelilingi dengan suasana rohani, atau kita membawakan satu perkumpulan yang menceritakan tentang kehidupan Kristus yang memiliki suasana rohani. Dan dari situ kita akan mendapatkan terang dan kesejahteraan yang kita akan miliki pada saat kita hidup dengan Tuhan. Ia ingin agar kita menyatakan kesukaannya sendiri dalam kehidupan kita, atau Tuhan ingin untuk kita merasakan pengalaman itu, lalu pengalaman itu kita ceritakan sesuai dengan apa yang kita alami, sehingga orang lain dapat melihat bahwa pengalaman itu akan menjadi contoh buat mereka untuk melayani Tuhan. Pengaruh roh itu akan ditujukan oleh kasih surga yang mengalir keluar. Kesempurnaan ilahi akan mengalir melalui manusia yang menyerahkan diri untuk disampaikan kepada orang lain, karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Jadi pengaruh roh itu ditunjukkan kepada surga untuk mengalir keluar, atau apapun yang kita miliki pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus keluarkan untuk bagikan kepada orang lain. Karena kesempurnaan ilahi itu akan mengalir melalui manusia yang menyerahkan dirinya. Jadi kita diminta untuk menyerahkan diri kita, lalu kita akan disampaikan kepada orang lain. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi kita merasa bersyukur karena sukacita yang kita miliki bersama dengan Tuhan itu menjadikan kita sebagai satu kekuatan yang membuat hidup kita untuk lebih mengenal Dia. Karena mereka yang menyatakan sukacita Tuhan, dalam hidup mereka akan memiliki sukacita tersendiri atau kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan mereka, karena mereka merasakan bahwa Tuhan adalah pelindung mereka. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.